Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terus tuntun dan pimpin kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan tetap melakukan kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema upah sundal akan kembali menjadi upah sundal. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mika pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah, hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Ada sebuah pepatah asing yang berkata, garbage in, garbage out. Jika kita memasukkan sampah sebagai input, maka yang keluar juga adalah sampah. Hal yang sama juga terjadi terhadap umat Tuhan di Samaria. Firman Tuhan di kitab Mika di pasal yang pertama yang barusan kita dengarkan berkata, sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Satu ketika, semua kekayaan dan keberhasilan yang dihasilkan dari perkara-perkara jahat dan tidak berkenan kepada Tuhan, yang diibaratkan sebagai upah sundal, satu ketika akan dikembalikan sebagai upah sundal juga, upah sebuah dosa, yaitu maut atau kehancuran. Roma pasal 6 ayat yang ke-23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada orang-orang yang menerima kekayaan dan keberhasilannya dengan cara-cara yang tidak benar, entah dengan menipu orang lain, atau dengan memperdaya atau memanfaatkan orang lain, atau lewat pemerasan, lewat korupsi, atau cara-cara apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Satu ketika, atas kehendak Tuhan, semua upah sundal akan dikumpulkan dan akan dikembalikan menjadi upah sundal. Terlalu banyak contoh-contoh yang kita temukan di bangsa ini saja, di mana kekayaan dan keberhasilan yang diterima lewat korupsi dan kejahatan-kejahatan lainnya, satu ketika akan habis dan hancur ketika kejahatannya dibongkar dan dilucuti. Bahkan, anak istri dan keluarga serta kerabatnya pun turut mendapat malu dan caci maki akibat kerakusan satu orang. Sungguh upah sundal dikembalikan menjadi upah sundal. Ada hamba-hamba Tuhan yang membiarkan nafsu birahinya menyala dan membakar diri sendiri hingga dia jatuh ke dalam dosa perselingkuhan dan perzinahan. Kemudian dosa yang awalnya manis rasanya, sekarang menjadi jerat yang membuatnya tidak mampu keluar lagi. Hati nuraninya sudah ternoda dan terkotori oleh hawa nafsunya sendiri. Sekarang rumah tangganya pecah dan hancur. Anak-anak tidak lagi dapat menghormati papa yang dianggapnya tidak lebih dari sekedar sampah yang hanya baik untuk
dibuang dan disingkirkan. Bagaimana mungkin kesenangan dan kenikmatan sementara yang dia nikmati dapat dikatakan berharga dan layak untuk dikejar? Sampai-sampai hal itu telah mengorbankan keluarga dan integritas kita sendiri sebagai ayah atau orang tua di hadapan anak-anak, atau sebagai suami di hadapan istri dan kaum keluarganya. Sungguh, upah sundal dikembalikan menjadi upah sundal. Ada orang-orang yang begitu angkuhnya sampai-sampai merasa bahwa semua ada dan terjadi karena dia, merasa berhak dan paling berguna. Dari bahasa mulutnya pun, orang lain akan merasakan betapa angkuhnya kita. Sampai satu kali, kita benar-benar menemukan jalan buntu dan total jatuh tergeletak, sebab pencipta langit dan bumi telah menjadi lawannya. Firaun pada zaman Musa adalah contohnya, tapi tidak sedikit Firaun-Firaun modern yang sebenarnya lebih sombong dari Firaun di zaman Musa. Mereka berpikir dengan kekayaan dan posisinya, mereka bisa melakukan apa saja, mengatur siapa saja, dan mengambil barang apapun yang dia kehendaki. Satu ketika, bau busuk keangkuhan itu akan begitu menyengat sampai orang lain menjauh dan tidak ingin memiliki hubungan apapun dengannya. Sungguh, upah sundal dikembalikan menjadi upah sundal. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sangat memberkati kami. Terus ajar dan ingatkan kami ya Tuhan, agar kami terus memiliki karakter yang benar, agar apa yang kami lakukan itu dapat memuliakan nama-Mu yang di sorga. Amin. Jesus loves you and so do I.